jelas juga itu di ayat itu kalau yang dibunuh itu Yudas Iskariot, bukan Yesus. Karena Yesus kan belum mati sampai sekarang. Kamu sekolah bahasa Indonesia di mana, Nak? Lucu. Oke. Apakah Anda sepakat dengan itu? Apakah Anda sepakat dengan Yesus itu mati atau hidup? Karena itu Yesus kurang jelas banget itu, Pak. Kalau Yesusnya sampai sekarang masih hidup, tapi secara kedagingannya tubuhnya mengalami kematian. Yesus Kristus yang akan mati menderita untuk manusia, menanggung segala dosa kita. Nah, iblis itu tidak menghendaki kehidupan, makanya setiap manusia yang lahir di muka bumi ini itu harus ditumpahkan darahnya, harus dibunuh, harus dimatikan. Nanti bahwa sebentar nanti Tuhan itu akan dikorbankan untuk siapa? Ternyata tadi sudah dikatakan mati, ya? Iya, benar. Mati. Benar. Logikanya, kalau ia adalah Tuhan, bukankah Tuhan itu yang menciptakan neraka, yang menciptakan surga? Kenapa harus capek-capek turun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam, tentunya untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video diskusi dari channelnya Yusuf Manubulu, ya, yang mana topiknya apakah Yesus tersebut mati atau ditidurkan. Dan ternyata di sini Yusuf Manubulu, Cornelius dan yang lainnya sedang berjenakaria, ya, seperti seorang sinden yang melakukan nyanyi yang memprihatinkan untuk menghibur diri mereka sendiri, ya, dengan mencari berbagai asumsi untuk menyatakan bahwa Yesus tersebut benar-benar mati disalib, ya. Namun berbeda dengan pendapat saudara kita yang ikut bergabung, yaitu Lintas Iman, yang menyatakan bahwa Yesus tersebut tidak mati disalib, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang disalib tersebut adalah Yudas Iskariot, ya. Nah, bagaimana keseruannya nanti diskusi ini, dan tentunya saya akan membuktikan berdasarkan Bible mereka sendiri bahwa sebenarnya Al-Quran sudah menyatakan bahwa Yesus tersebut tidak mati, ya, dan begitu juga akan kita buktikan berdasarkan Bible mereka sendiri. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan di-share. Begitu juga kita dukung terus channel-channel Islam untuk terus berkembang, berkiprah, mensiarkan Islam serta untuk membentengi umat dari upaya-upaya pemurtatan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Selamat malam. Ya, halo. Selamat malam. Ya, Lintas Iman. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak KC, Pak Yusuf, Pak Ulama Muda, ya, dan selamat malam, Pak. Lintas Iman Islam apa Kristen, Pak?
Saya Islam, Pak, Islam. Oke. Oke, baik. Silakan, baik, Pak. silakan. Silakan, Pak. Apa yang mau disampaikan? Topiknya tentang itu kan, apakah Yesus mati atau pingsan? Ya gitu kan? Bukan Iya. apakah ini, tapi si Munir mengatakan Tuhan Yesus itu tidak mati, tapi cuma pingsan. Ya gitu. Ya. Eh, memang sih kalau menurut saya itu kalau memang Yesus itu Pak tidak pingsan dan tidak mati, tapi sebenarnya itu di kepercayaan Islam kalau Yesus itu sudah diangkat dari langit di bumi, dan sebenarnya itu yang dibunuh itu sebenarnya bukan Yesus Pak, yaitu Yudas Iskariot. Itu Pak. Baik. Itu dasarnya dari mana bisa Yudas Iskariot yang dibunuh? Bisa tunjukkan nggak dasarnya, dalilnya? Tapi tunjukkan dulu. Dalilnya tunjukkan dong supaya orang lain mendengar tuh bahwa omongan Anda itu tidak benar. Kalau nggak ngerti searching di Google aja Lintas Iman supaya ini. Iya. Dalilnya apa tuh? Dari mana tuh bahwa yang mengatakan bahwa yang dibunuh itu Yudas Iskariot? Nah kan itu Asbabun sudah. nuzulnya apa? Anda mengatakan seperti itu, asbabun nuzulnya apa? Ya, tunggu ya Pak. Sabar Asbabun dulu. nuzul Pak Kace. Bukan asbabun nuzul. Iya, sebab turunnya ayat itu bahwa yang diangkat itu Yudas, dari mana ayatnya gitu? Sebab turunnya ayat bahwa yang diangkat itu yang dibunuh itu Yudas gitu. Ya, Punya dasarnya. bisa jadi dia dengar-dengar atau baca hadis, biarkan dia mencari hadisnya dulu. Iya. Kalau gini, saya bicara ya sama Pak Kace Boleh. Ya, di boleh Quran berbicara dengan surat saya. An-Nisa. Iya Pak, dengar ya Pak. Ini di Quran surat Iya. An-Nisa ayat 157. Saya hafal Quran ayat surat itu An-Nisa tidak ada Yudas di situ. Tidak ada kata Yudas di situ. Saya hafal ayat itu. Jelas ya? Dan di ini juga Pak. Dan yang diserupakan. di Bible ada juga di Bible di Yohanes 6 ayat 71 itu. Yohanes 6 ayat 71 itu Pak. Nggak ada, nggak mungkin. Coba kalau boleh. Silakan. Ada Pak. Coba kalau Bapak hafal ya, silakan baca. Iya, ayat Ada berapa? tuh, Ayat Yohanes. berapa tadi? Ayat 6 berapa? ayat 71. Yohanes Yohanes 6 ayat 71. Yohanes 6 ayat 71. Terakhir ya. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Apa ini yang dimaksudkannya Yudas ini? Saya baca mulai dari 68 ya, biar nyambung ya. Iya. Udah baca dari yang. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas. Iya Pak. Tapi kan sudah jelas juga itu di ayat itu kalau yang dibunuh itu Yudas Iskariot, bukan Yesus. Karena Yesus kan belum mati sampai sekarang. Kamu sekolah bahasa Indonesia di mana, Nak? Lucu, kamu lucu. Pak Lintas Iman, seorang pemuda sejarawan Yahudi menulis tentang kisah penyaliban Tuhan Yesus di abad 38 Masehi sampai 97 Masehi.
Kisah penyaliban Tuhan Yesus itu nyata dan benar. Itu tidak diada-adakan. Ini adalah penulis sejarawan daripada Yahudi. Namanya Josephus. Dialah yang menulis tentang kisah penyaliban Tuhan Yesus. Dia adalah orang Yahudi sendiri menulis sejarah tentang penyaliban Tuhan Yesus sebelum lahirnya Al-Quran. Ini 38 Masehi. Masih jauh Al-Quran ada, Ya Pak. oke Pak, tapi ya Lintas Pak, iman ini tapi orang mana? Lintas Anda iman. sepakat, Pak? Lintas iman orang mana? Sulawesi Pak. Sulawesi mana? Palintas iman nih saya mau jelasin nih. Sebenarnya Anda ini sebentar teman-teman supaya tidak terkesan dikeroyok. Sebenarnya begini nanti dulu. Ini Pak lintas iman ini bertanya ini tujuannya mau kemana sih sebenarnya? Ya mau masuk surga atau mau kemana? Mau bangga-banggaan dengan agama? Nih, kalau mau masuk surga saya tunjukin ayatnya di Al-Quran. Anda orang Islam kan, paham Quran kan? Kalau Anda mau masuk surga, saya tunjukin ayatnya. Surat 3 Ali Imran ayat 45 dan ayat 55. Itu aja yang dibahas. Ini bermanfaat loh untuk Anda masuk surga. Mau bahas itu? Jadi begini Pak Kace. Iya. Berarti Anda sepakat ya kalau Yesus itu mati, gitu? Enggak, iya mati, sepakat. Karena memang Yesus mengalami kematian. Ya, mengalami kematian di kayu salib karena dia adalah wujud manusia. Tapi wujud Tuhannya enggak, Yesusnya enggak mati sampai sekarang bersama saya. Maka saya selalu menyebut nama Yesus dan ketika saya berdoa, Bapa kami yang di surga di dalam nama Yesus, tolong bantu saya. Lintas iman ini bukakan hati pikirannya agar terbuka. Maka sekarang dengerin saya. Anda mau kemana sih bertanya itu? Jangan mau muter-muter. Anda kalau mau masuk surga, kalau Anda orang Islam, buka Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 45 dan 55. Itu petunjuk buat Anda loh. Al-Quran itu adalah huda lil mutakin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apakah Anda sepakat dengan itu? Apakah Anda sepakat dengan Yesus itu mati atau hidup? Karena itu Yesus kurang jelas itu, banget itu Pak. Kalau Yesusnya sampai sekarang masih hidup, tapi secara kedagingannya tubuhnya mengalami kematian. Begitu. Jelas ya? Nah, baik saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan sekilas ya satu pertanyaan sebenarnya yang cukup menohok dari lintas iman tadi. Dan sebenarnya itu kalau orang mau jujur, itu sudah menunjukkan bahwa Yesus tersebut memang tidak mati di salib ya, sesuai dengan Yohanes 6 ayat 71 tadi. Tetapi di situ dijelaskan yang disalib atau yang disebut pengkhianat oleh Yesus itu ialah Yudas Iskariot itu sendiri ya. Dan kemudian 3 orang memberikan tanggapan ya, dan ketiga-tiganya semuanya hanya asumsi. Yang pertama menanggapinya mengatakan lintas iman tidak paham bahasa Indonesia. Artinya dia memang tidak bisa menjelaskan tentang ayat itu, atau bisa jadi dia takut ya untuk menjelaskannya. Kemudian juga si ular muda mengatakan bahwa penyaliban tersebut memang ada sesuai yang ditulis oleh penulis yang disebutkannya tadi. Memang benar ada penyaliban, tapi kan belum bisa dipastikan itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, itulah nanti yang akan kita kupas ya. Kemudian si Cornelius pun seperti itu ketika ditanya apakah benar mati atau tidak, jawabannya pun tidak jelas ya, antara mati dan tidak. Ini bisa diartikan bahwa si Cornelius itu sendiri bingung dengan Bible itu sendiri ya, karena tidak mampu untuk menjelaskan dengan baik ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke pembahasan dari intinya, apakah benar Yesus itu disalib apa tidak. Kita akan kupas dan urai berdasarkan Bible itu sendiri apa adanya ya. Yang pertama sekali, kenapa umat Kristen begitu getolnya dan gigih untuk mempertahankan bahwa Tuhan mereka itu benar-benar mati di salib ya, karena itu akan berujung kepada penebusan dosa manusia, dan juga itu bukti dari ajaran kasih. Itulah keyakinan dari umat Kristen ya.
sesuai di Yohanes 3 ayat 16. Jadi sementara kalau kita umat muslim tentu tidak bisa mempercayai itu begitu saja, karena memastikan sesuatu yang belum terjadi tentu itu akan tertolak dengan akal pikiran yang sehat ya, karena tidak ada satupun di dunia ini manusia yang mampu mengetahui jangankan urusan akhirat, waktu 1 menit ke depan saja tidak ada satupun yang bisa memastikannya. Nah itu kalau di Islam sudah jelas suatu kesombongan ya, artinya sudah mendahului dari ketentuan Allah SWT itu sendiri. Nah, keyakinan umat Kristen seperti yang sudah saya jelaskan tadi, namun ternyata Yesus sendiri ya, tidak ada satu ayat pun di mana Yesus memberikan jaminan pasti masuk surga, yang dijamin itu masuk surga. Malahan Yesus mengatakan bahwa yaitu mereka yang melakukan sesuai kehendak Bapanya, yaitu Allah ya, dan itu bisa kita lihat di Matius 7 ayat 21, bunyinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, dari sabda Yesus tersebut jelas tidak ada jaminan dari Yesus yang mengatakan pasti masuk surga ya. Artinya itu hanya imajinasi dan hayalan umat Kristen sendiri. Nah, kemudian yang masuk ke surga kata Yesus yaitu mereka yang melakukan sesuai kehendak Bapaknya, yaitu Allah. Nah, pertanyaannya, apakah mereka sudah melakukan sesuai apa yang Yesus dan Bapaknya Allah ajarkan? Ternyata sangat jauh ya dari apa yang Yesus dan Allah harapkan. Nah, kemudian apakah kematian Yesus di kayu salib itu dalam rangka untuk menembus dosa-dosa mereka? Jawabannya ternyata tidak ya, sebab Yesus mati di salib karena korban ketidakadilan hukum pada masa itu, bukan mati untuk menebus dosa. Nah, buktinya saat di pengadilan, Pilatus ya yang mengadili beliau tahu dengan pasti bahwa Yesus itu adalah korban hasutan dan kedengkian oleh ahli Taurat, tua-tua, imam kepala dan mahkamah agama. Nah, itu bisa kita telusuri dan analisa berdasarkan Matius 27 ya, ayat 11 hingga 26. Nah, di sini akan saya bacakan ayat 11-nya. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kemudian 12-nya, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Kemudian 13, maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Kemudian 14, tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Kemudian 15, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Kemudian 16, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Kemudian 17, karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kebebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ayat 18, iya, Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Kemudian 19, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Ayat 20, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Ayat 21, wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kebebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas."
Ayat 22, kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ayat 23, katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Harus disalibkan." Kemudian 24, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Ayat 25, dan seluruh ayat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Ayat 26, lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian berlanjut ke Markus 1 ayat 1 sampai 15 ya. Tapi silakan saudaraku cek sendiri karena akan panjang saya bacakan. Nah, kesimpulannya dari kedua Injil tersebut, yaitu Matius dan Markus, sebenarnya di sini kita mengikuti pemahaman mereka ya, bahwa penyalipan tersebut memang benar adanya, maka kita ikuti, dan itu makanya kita jelaskan ya. Nah, jadi di kedua Injil Matius dan Markus ini sangat jelas sekali terlihat bahwa Yesus itu adalah korban tidak adil ya, hukum pada masa itu. Buktinya Pilatus yang mengadili Yesus itu tahu dengan pasti bahwa Yesus adalah korban kedengkian oleh imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat dan mahkamah agama. Buktinya pada Injil Matius 27 ayat 18, Pilatus berkata ya, Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Nah, kemudian pada Injil Markus ayat 1 Markus 1 ayat 10, Pilatus ulangi kesaksiannya yang serupa. Ya, Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Nah, jadi kalaupun benar adanya penyalipan Yesus ya menurut keyakinan orang Kristen, tetapi itu bukanlah untuk penebusan dosa dan juga bukan sebagai bukti ajaran kasih ya. Nah, dari keterangan pada kedua Injil tadi ya, sangat jelas bahwa Yesus itu mati bukan untuk menebus dosa ya, tetapi beliau mati disalib karena korban dengki oleh para imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat dan mahkamah agama. Nah, kemudian bukti lain, yaitu para imam-imam kepala, tua-tua, ahli Taurat dan mahkamah agama telah menghasut banyak orang bayaran sebagai demonstran untuk menuntut Barabas dibebaskan dan Yesus yang dihukum mati. Padahal jelas sekali bahwa Barabas adalah seorang pembunuh ya, dan seorang pemberontak. Mestinya Barabaslah yang harus dihukum mati dan Yesus harusnya dibebaskan karena dia tidak bersalah. Nah, kemudian bukti lain pada ayat ke-23 Injil Matius. Pilatus berkata, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Ini membuktikan bahwa Pilatus yang menyidangkan perkara itu sendiri tahu bahwa memang Yesus tidak bersalah ya, tetapi karena desakan para demonstran yang telah dihasut oleh para imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat dan mahkamah agama pada masa itu untuk supaya Barabas dibebaskan dan Yesus yang harus disalibkan, maka Pilatus tentunya dengan sangat terpaksa membebaskan Barabas, seorang pemberontak, seorang penjahat, dan Yesus diserahkannya untuk disalibkan sebab jika Pilatus tidak menuruti kehendak orang-orang tersebut, tentu keselamatannya terancam. Maka dengan sangat terpaksa Pilatus harus ikut kemauan mereka. Jadi makanya Yesus saat disalibkan itu dia berteriak-teriak ya, minta tolong kepada Tuhannya, sebab dia tidak rela dihukum dan disalibkan. Kedua Injil Matius dan Markus sama-sama menulis teriakan Yesus tersebut di saat di kayu salib ya, yaitu pada Matius 27 ayat 46,
kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Kemudian Markus 15 ayat 34, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabaktani, yang berarti Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, dari teriakan Yesus seperti itu membuktikan bahwa dia tidak ikhlas, tidak rela, dan tidak sudi, tidak mau dan tidak setuju dan tidak dihukum mati di tiang salib, karena memang Yesus tidak bersalah ya. Kemudian jika memang Yesus dipersiapkan oleh Allah dalam rangka untuk menebus dosa manusia, tentu logikanya tidak perlu dia ya berteriak-teriak minta tolong kepada Bapanya. Nah, jadi kesimpulannya, jika Yesus itu Tuhan, teriakannya meminta-minta tolong kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi yang jika dia sendiri adalah Tuhan? Jika Yesus itu Tuhan, siapa yang begitu beraninya mencabut nyawa Tuhan ya? Jika Yesus itu Tuhan, bagaimana mungkin manusia ciptaannya sendiri bisa membunuh Tuhannya? Kemudian juga jika Yesus dipersiapkan mati menebus dosa, mestinya tidak perlu dia berteriak-teriak minta tolong. Harusnya dia diam saja, pasrah, ikhlas dan rela. Nah, kemudian jika Yesus itu Tuhan, ketika mati dan dikubur selama 3 hari, siapa yang kendalikan alam semesta ini? Nah, itulah sederetan pertanyaan yang patut dilontarkan bagi orang yang berpikiran kritis ya. Dan biasanya umat Kristen di sini akan mengeles dan berasumsi bahwa ketika disalib itu adalah kemanusiaannya, sementara Tuhannya sedang tidak ada dalam dirinya. Nah, ini jelas suatu asumsi yang tidak bisa dibuktikan, karena itu hanyalah karangan mereka ya, anggapan mereka, dan ayatnya pun tidak ada yang mengatakan seperti itu. Jadi, selanjutnya berdasarkan Matius 27 ayat 11 sampai 26, kemudian Markus 1 ayat 1 sampai 15 yang sudah kita uraikan tadi sebelumnya dan kita analisa ya, tentu akan menimbulkan kembali pertanyaan bagi orang yang mau berpikiran kritis ya. Siapakah sebenarnya yang harusnya dihukum mati tersebut ya? Apakah Yesus atau Barabas? Mestinya Barabas ya, karena dia adalah seorang pembunuh dan pemberontak. Kemudian siapakah yang harusnya dibebaskan, Yesus atau Barabas? Mestinya tentu Yesus, sebab ia tidak bersalah. Kemudian mengapa Yesus itu yang harus dihukum mati? Karena beliau korban ketidakadilan hukum, karena hasutan imam-imam kepala, tua-tua ahli Taurat dan mahkamah agama. Nah, seandainya Pilatus jujur dan tetap berpegang teguh kepada kebenaran, apakah Yesus dihukum mati? Mestinya Yesus yang dibebaskan dan Barabas yang harusnya dihukum mati ya. Jadi kalau begitu, apakah Yesus mati untuk menebus dosa manusia? Yesus mati hanyalah karena korban salah hukum ya pada masa itu. Nah, jadi karena Yesus mati sebagai korban ketidakadilan hukum pada waktu itu, berarti kematiannya di kayu salib bukan untuk menebus dosa manusia, sebab tidak ada satu ayat pun dari firman Allah di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus harus mati untuk menebus dosa manusia. Jika ada itu, pastilah itu ajaran Paulus ya, bukan firman Allah. Sebab firman Allah di dalam Alkitab itu sendiri ya mengatakan bahwa setiap kesalahan, perbuatan dosa itu ditanggung orang masing-masing ya. Dan itu bisa kita buktikan di Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Kemudian di Yeremia 17 ayat 10, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, pada kedua ayat tersebut Allah sendiri yang berfirman bahwa dosa manusia itu tanggung sendiri-sendiri ya, berarti tidak ada
penebusan dosa yang dibebankan kepada Yesus. Begitu juga di dalam kitab Mazmur ya, Nabi Daud dalam juga mengajarkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, yaitu di Mazmur 62 ayat 13, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, Yesus sendiri tidak mengajarkan bahwa dialah sang penebus dosa manusia, tetapi Yesus katakan bahwa di akhir zaman dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini berarti tidak ada ajaran penebusan dosa yang dipikulkan kepada Yesus. Jadi kalau berdasarkan ayat Matius 27 dan Markus 1 yang sudah kita uraikan di depan tadi, kalaupun Yesus tersebut yang disalib, dia tidak berarti untuk menebus dosa manusia ya, seperti yang diyakini oleh umat Kristen. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan kitab suci Al-Quran yang maha benar, karena ini datangnya dari Allah yang maha tahu segalanya. Itu kita bisa cek tentang hal ini di surah An-Nisa ayat 158 ya, yang terjemahannya bunyinya, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran ini, justru Allah SWT menyelamatkan Nabi Isa atau Yesus dan mengangkat Isa kepadanya. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan Allah. Makanya pada ayat 158 tersebut yang menyalibkan Isa itu ragu-ragu apakah yang mereka bunuh itu benar-benar Isa atau bukan. Nah, yang menariknya ya, di dalam Injil Barnabas, Yesus itu memberikan kesaksian ya bahwa bukan dia yang mereka salibkan ya, tapi si pengkhianat itu, yaitu Yudas Iskariot. Itu bisa kita cek di Barnabas 220 ya, ayat 19 sampai 20. Kemudian juga informasi yang diberikan oleh Al-Quran ya, di An-Nisa 158 itu bisa kita juga lihat ayat pendukungnya di Matius 17 ayat 2. Karena yang bunyinya, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kemudian di Lukas 9 ayat 29, ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus tersebut bisa merubah-rubah wajahnya ya, maka sangat memungkinkan sekali yang mereka bunuh di salib itu bukan dia, tetapi memang pengkhianat itu, yaitu Yudas Iskariot ya. Dan ini sangat cocok sekali atau sinkron dengan apa yang ditanyakan oleh saudara kita lintas iman tadi, yaitu di Matius 6 ayat 71 ya. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa di antara ke-12 muridnya ada salah seorang yang jadi pengkhianat, yaitu Yudas Iskariot itu sendiri. Jadi sangat jelas sekali ya, apapun keyakinan umat Kristen itu akan luntur semuanya berdasarkan Bible itu sendiri, ataupun apalagi menurut Al-Quran yang nyata-nyata adalah kebenaran firman Allah SWT. Oke, kita lanjutkan lagi mendengarkan mereka bernyanyi ya, lagu sedih untuk menghibur diri sendiri. Terus bagaimana itu? Islam, Ya, lintas iman, ini Pak Bobong. Bagaimana? Nanti lintas iman gini, supaya bisa buka pikiran Anda cari buku ya, buku yang berjudul Megillot, ingat dengar ya, Megillot Ta'anet. Itu buku yang ditulis oleh ahli sejarah pertama, namanya Yosefus, dikenal orang Yahudi. Nah, bukunya yang terkenal itu namanya Megillot Ta'anet. Supaya Anda bisa jelas. Jadi situ dari ahli sejarah itu tahun 160 Masehi. Jadi itu yang terkenalnya. Jadi Anda baca dulu, baru Anda bisa jelas. Soalnya tadi Anda baca Yohanes 6 ayat 71 kan, Anda situ aja bahasa Indonesia Anda kurang memahami. Jadi jadi Anda bertanya ini kebingungan sendiri dengan pertanyaan Anda. Jadi gitu Pak ya. Oke. Ya, oke, Pak Lintas Iman.
Bisa di-mute ke yang lain. Jadi begini Pak Lintas Iman, seperti yang pada mulanya kami buat link stream ini, saya sudah jelaskan bahwa bisa di-unmute gak? Suaranya kayak dubbing. Bahwa kematian Tuhan Yesus ini serta penderitaan Tuhan Yesus ini sudah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam Yesaya 53 ayat 7, tapi kalau kita baca terusuri satu pasal ya, 53 1 sampai terakhir, ini berbicara soal kedatangan Yesus Kristus yang akan mati menderita untuk manusia, menanggung segala dosa kita. Dan kita baca di dalam Perjanjian Baru di dalam Matius 27 sampai Matius 27 ayat 30 sampai 31, di mana Yesus diolok-olok dan diludai. Nah, ini adalah penggenapan dari nubuatan kitab Yesaya ini. Jadi kisah penyaliban Tuhan Yesus itu bukanlah karang-karangan, tetapi kisah penyaliban Tuhan Yesus itu nyata dan benar. Kelahiran Tuhan Yesus merupakan suatu pengorbanan untuk manusia, karena dialah yang disebut sebagai penghapus dosa kita. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Kemudian di Matius 1 ayat yang ke-21. Di situ sangat jelas bahwa Yesus yang dilahirkan Maria ini dikorbankan untuk menghapus dosa kita. Ya, jadi jelas ya bahwa Yesus Kristus ini benar-benar mati. Gak ada yang menyangkal kematian Tuhan Yesus. Terus begini Pak, ada tidak dalilnya kalau Yesus itu penebus dosa? Katanya kalau di Kristen itu penebus dosa. Ada tidak itu dalilnya? Jadi begini, Ya, penghapus dosa dunia itu artinya menebus dosa kita. Ya, karena di Yohanes pasal 1 ayat 29, Yesus di situ digambarkan sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Kenapa Yesus ini digambarkan sebagai anak domba? Karena di zaman Perjanjian Lama atau zaman Musa, mereka itu mempersembahkan korban bakaran kepada Allah sebagai tanda atau lambang penebusan dosa atau pertobatan. Ya. Ya, jadi begini Lintas Iman, saya tambahkan sedikit ya. Kalau Anda mau memberikan pernyataan, usahakan harus punya dalil. Itu yang pertama ya. Jadi bukan berdasarkan cerita yang Anda dengar. Harusnya menyampaikan itu berdasarkan ini di Al-Quran kami tertulis seperti ini, di surat ini ayat sekian. Jadi kita bisa berbicara itu menjadi enak, menjadi terarah. Nah, saya mau tambahkan itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara tentang kematian Tuhan Yesus, itu mutlak, tidak bisa dibantah. Ya, artinya begini, di dalam Islam pun itu mengenal yang namanya Ibrahim, mempersembahkan menurut Muslim katanya Ismail, ya oke, kita anggap aja, kita menyesuaikan aja, kita berdasarkan apa yang kalian pahami atau apa yang kalian imani. Nah, sebetulnya tujuan daripada pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim kepada anaknya, itu tujuannya apa? Untuk pengampunan dosa, untuk berbicara bagaimana darah harus ditumpahkan. Itulah yang kalian peringati sebagai hari raya korban. Makanya di dalam Kristen itu jelas bahwa sebetulnya yang dikorbankan itu adalah anak domba. Kalau binatang-binatang itu semuanya hanya lambang saja. Seperti yang saya katakan tadi kepada Rahmana Raja, dia itu sangat tidak paham dan dia sangat tersesat. Jadi ada hal-hal yang memang merupakan ilustrasi atau lambang yang kita itu tidak bisa memaksakan pikiran kita seolah-olah pikiran kita itu yang benar, sementara catatan Tuhan atau firman Tuhan
kita anggap itu sesuatu yang tidak jelas. Inilah yang menjadi berbahaya. Nah, di dalam Islam dirayakan hari raya korban. Sebetulnya korban yang dimaksudkan itu adalah pengorbanan. Makanya Tuhan Yesus itu disebut anak domba. Gitu. Nah, kenapa? Kenapa dia harus dikorbankan? Kenapa harus ada anak domba? Anak domba yang sesungguhnya itulah Tuhan Yesus, ya. Kenapa harus dikorbankan? Kenapa harus ditumpahkan darahnya? Karena memang kehidupan ini harus kita kenal bahwa ada dua sisi yang bertentangan. Satu sisi kebenaran, satu sisi adalah sebuah kesalahan. Satu sisi Tuhan, satu sisi iblis. Nah, iblis itu tidak menghendaki kehidupan, makanya setiap manusia yang lahir di muka bumi ini itu harus ditumpahkan darahnya, harus dibunuh. Harus dimatikan. Nah, karena Tuhan begitu sayang kepada manusia, makanya Tuhan turun ke dalam dunia menggantikan posisi manusia supaya dialah yang dikorbankan. Gitu. Ya, ini tolong di-mute dulu supaya bisa tidak dubbing ya. Jadi jelas di dalam kekristenan itu sangat jelas lintas iman. Jadi kalau Anda mau selamat, ikutilah kebenaran. Artinya sesuatu yang jelas arahannya itu tidak muter-muter di padang gurun, dari Amerika mutar ke Bogor, nanti ke Jepang lagi, habis itu mutar lagi. Tuhan Yesus itu memberikan satu arah. Jadi dari perjanjian lama, dari manusia keturunan Adam dan Hawa saja, itu Kain dan Habel, itu sudah berbicara kebenaran, itu sudah berbicara tentang pengorbanan Tuhan. Makanya Kain yang dilambangkan sebagai kejahatan, dengan Habel sebagai orang benar, kebenaran, pada saat ketemu antara kebenaran dengan kejahatan itu tidak bisa ketemu. Jadi Kain yang jahat itu menghabisi, membunuh si Habel orang benar itu. Itu adalah lambang daripada pengorbanan Tuhan Yesus, kematian daripada Tuhan Yesus. Nah, kalau di perjanjian lama kematian Habel ya, itu hanya merupakan, memang dia mati betul, tetapi itu hanya bayangan, karena akan menunjukkan nanti bahwa sebentar nanti Tuhan itu akan dikorbankan untuk siapa? Untuk lintas iman juga, untuk saya, untuk Paskot, untuk Bang One, cuman terlepas dari kalian mau percaya atau tidak, gitu lintas iman. Jadi bicara kematian Tuhan itu sudah mutlak, itu tidak bisa dibantah. Ya, dari apa yang dilakukan, sekali lagi saya katakan, dari apa yang dilakukan oleh Ibrahim yang kalian yakini itu sudah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu harus mati. Makanya harus dikorbankan gitu loh. Mati, memang ada Tuhan mati. Oke, baik Pak. Terima kasih atas penjelasan Pak. Mungkin saya simpulkan dulu Pak ya. Dari yang Bapak sampaikan. Bapak itu kalau ada gurunya yang di samping itu bisa bicara supaya ini. Saya dengar tadi ada gurunya tuh yang ngajar-ngajar. Oh iya. Nggak usah turun dulu lintas iman. Oke, baik Pak. Iya. Pak Haji tadi itu, Pak Haji ada di bawah tuh Pak Haji tadi. Oh. Oke, baik Pak. Iya. Saya justru senang kalau seperti Bang One ini cara berdiskusinya ini. Adem. Artinya bisa diskusinya bisa terarah gitu. Oke, Pak Lintas Iman, sudah selesai atau masih ada mau ditanyakan? Sedikit Pak, nambahin. Pak. Nambahin. Karena Pak Lintas Iman ini orang Islam, tentu rujukannya tidak jauh dari Quran. Nah, saya menunjukkan di dalam Al-Quran, orang yang dekat dengan Allah adalah namanya Isa Al-Masih sesuai surat 3 Ali Imran ayat 45. Catat itu. Oke, baik, bisa dibacakan. Fa'id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashiruki bi kalimati min husmuhu Masihu Isa ibn Maryam wajihan bidunya wal akhirah minal muqarrabin. Amin. Silakan terjemahkan. Terjemahkan. Oh, silakan. Masih saya harus borongan ya. Bayarannya mahal kalau borongan begini, amplopnya gede, hati-hati PK-nya. Silakan. Ingatlah ketika malaikat berkata,
Wahai Maryam, sesungguhnya aku akan menyampaikan sesungguhnya aku memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Oke Pak, itu kan Dan dikatakan termasuk putra Pak. orang yang didekatkan kepada Allah. Jelas ya. Orang yang Ya, berasal dari Allah, yang dekat dengan Allah, namanya Isa Al-Masih menurut ayat itu. Jelas Pak, kan dikatakan di situ putra bukan Tuhan, ya. Oke. Kita ketahui putra dulu ya. Yang penting gini, mengetahui orang yang dekat dengan Allah dulu lah ya. Yang penting di situ Oke. ada terkemuka dan dekat dengan Allah, itu aja dulu ya. Bukan Oke, Tuhan nanti baik. urusan. Oke, pertama, ya tujuan saya tadi bicara, ini yang saya perlu ketahui dari orang Kristen, mereka sepakat tidak Yesus itu mati dalam penyalipan atau tidak. Ternyata tadi sudah dikatakan mati, ya. Iya, benar. Mati. Benar. Baik, logikanya, kalau ia adalah Tuhan, mustahil Tuhan mati. Kalau Tuhannya Iya. mati, yang ngurus siapa? Ini yang Saya pertama, jawab Pak. boleh ya? Nah, Iya. Saya jawab boleh ya? Karena tunggu dulu Pak. silakan. Ada sedikit. Yang Oke, kedua, silakan Ibu Aubrey, silakan. Silakan Ibu Aubrey. Baik, shalom Pak Lintas Iman. ini mohon Bapak, ini yang kedua ya, yang supaya nanti dijelaskan lagi. Yang kedua, Baik, oke, Tuhan diturun ke bumi untuk menjadi penembus dosa bagi umat manusia yang lain, ya. Tadi yang dijelaskan. Oke, kalau ia adalah Tuhan, bukankah Tuhan itu yang menciptakan neraka, yang menciptakan surga? Kenapa harus capek-capek turun ke dunia? Ya, kan bisa saja langsung berdoa. sudah, Manusia berdoa, Tuhan ampuni Sudah. saya. Kan tidak perlu turun-turun. Ya, mungkin itu Pak. Ya, yang sudah, itu sudah saja ya. Pak Terima Lintas kasih. Iman. Sudah. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya shalom Pak Yusuf Manubulu, shalom semuanya. Ada Pak Aceh, Pak Ulama Muda, Pak Bombom, Pak Scott, ada Iya, Pak salam sejahtera Wan, semuanya. ada Pak Lintas Iman. Oke, tadi saya jelaskan dulu di Yohanes 19, tadi saya sudah catat ya di private chat, Pak Lintas Iman. Saya bacakan ya. Di Yohanes 19 ayat 32 sampai dengan 37 di ini ya Pak Lintas Iman ya, didengarkan dengan teliti dan seksama ya Pak Lintas Iman. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, nyanya besar. Tetapi seorang dari di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini. Dan kesaksian benar, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Jadi jelas di situ dikatakan ya, ada tertulis bahwa ia telah mati. Jadi saya patahkan narasi Sanihu Munir ya. Yang kedua, kamu di situ bertanya kenapa Tuhan itu kok mati gitu ya. Oke, sebentar di Yohanes 11, saya rasa kawan-kawan yang lain juga sudah tahu. Yohanes 11 ayat 25 di situ dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lalu ada di Ulangan, bisa ditampilkan ya? Mohon maaf kalau tidak bisa saya langsung bacakan saja. Bentar ya, Pak Lintas Iman. Oke, saya bacakan. Di Ulangan di sini ada sifat Elohim yang mana sifat Elohim tidak bisa dimatikan, justru sebaliknya dia yang membangkitkan dan mematikan, seperti itu Pak Lintas Iman ya. Di ayat 39, lihatlah sekarang bahwa aku hanya besar, akulah dia
tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku, A-nya selalu besar ya. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. K-nya besar. Berarti di sini otoritas Elohim. Seperti itu, Pak. Jadi di sini di ulangan yang ayat 32 ayat 39 ini, di sini ada sifat-sifat Elohim. Apa saja, akulah, selalu dikatakan akulah. Berarti ini otoritas yang maha gitu ya Pak ya. Kalau maha tidak bisa disandingkan dengan apapun. Yang mematikan, yang menghidupkan, dia menghidupkan, yang meremukkan, yang menyembuhkan, seperti itu Pak. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Tuhan kau mati, bahwa dia punya otoritas mematikan, menghidupkan, meremukkan, menyembuhkan, seperti itu. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh Pak Bom atau Pak Scott. Silakan Pak. Baik, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya bagaimana si Yusuf Manobulu menyanyikan lagu sedih karangannya sendiri ya, asumsinya sendiri. Begitu juga si Cornelius mendendangkan lagu sedih juga, dan tambah kesini tambah parah. Si Jablay malahan menyanyikan lagu duka ya, yang lebih berasumsi lagi kan, berdasarkan hanya kepada lisan besar dan kecil untuk menentukan Tuhannya. Nah, kemudian apapun itu yang dinyanyikan orang ini, itu hanyalah nyanyian untuk menghibur sendiri dan karangan sendiri tentunya ya, tidak berdasarkan ayat di dalam Bible mereka sendiri yang mereka teliti, analisa, dan mencari kebenaran tentang ayat-ayat yang tertulis di dalam Bible itu. Karena sebenarnya keyakinan umat Kristen ini adalah kepada ajaran Paulus, sebenarnya bukan kepada Yesus itu sendiri. Karena mereka sangat percaya bahwa Paulus ini adalah orang yang dipakai Yesus untuk meneruskan ajarannya, dan itu mereka berdasarkan kepada Kisah Para Rasul ya, 11 ayat 24 sampai 26, juga Kisah Para Rasul ayat 26, Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai 18, juga Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6 ya. Nah, itulah yang beberapa alasan kenapa umat Kristen ini yakin betul bahwa Paulus adalah orang yang dipakai Yesus untuk menyebarkan ajarannya. Padahal tanpa mereka teliti dan analisa dan selidiki, bahwa artinya mereka tidak sadar ya bahwa penulis Kisah Para Rasul itu ialah Lukas, dan dia bukanlah murid Yesus ya. Jadi mana mungkin seorang Lukas yang bukan murid Yesus untuk menuliskan kisah tentang Yesus itu sendiri secara tepat, akurat. Belum lagi tentang kepribadian Lukas ini, dan juga sifat-sifatnya, dan juga psikologi seseorang itu sangat menentukan ya terhadap apa yang diucapkannya. Dan ternyata si Lukas ini dia adalah juga murid atau pengikut Paulus ya. Sementara Paulus ini sendiri mempunyai latar belakang yang sangat hitam, mantan pembunuh, penjahat, penganiaya, pendusta, dan lain-lainnya. Jadi bisa kita buktikan aja sekarang suatu contoh, kita punya uang yang begitu banyak ya, mungkin kita ingin menitipkan kepada dua orang yang sangat berbeda latar belakangnya. Yang satu adalah orang yang mempunyai akhlak yang mulia, yang jujur, yang baik, dan satu adalah penjahat. Nah, kira-kira mana yang akan kita percayai? Nah, itu bisa kita buktikan berdasarkan akal pikiran yang sehat ya. Jadi sudah sangat jelas ya, begitu lemahnya keyakinan mereka kalau mengikuti ajaran Paulus yang berdasarkan pada Kisah Para Rasul ya. Dan siapa orang-orang tersebut kita sudah paham dan mengerti, dan tentunya tidak ada kebenaran pada orang-orang yang jahat ya. Jadi sudah sangat jelas sekali uraian saya dari awal tadi dalam hal menanggapi tentang Yesus ini ya, dan saya tidak berasumsi
saya mencuba menganalisa, menguraikan berdasarkan cerita yang terdapat di dalam Bible itu sendiri dan melihat psikologi penulis-penulis ayat tersebut. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran hakiki hanyalah milik Allah SWT. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.